Oke, sekarang kita akan mulai ke inti webinar hari ini. Untuk Kak Alia boleh open cam, Kak? Halo, selamat siang. Sore ya, jam 3. Halo Kak, gimana kabarnya nih sore hari ini? Alhamdulillah baik. Sharon gimana? Baik Kak. Nah, mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita. Halo teman-teman semua, thank you banget nih udah mau datang dan belajar bareng ya. Salam kenal, aku Alia. Saat ini jadi UX Researcher di GovTech Edu. Sebelumnya seperti yang tertera pernah di Glints juga gitu. Ya semoga masih semangat ya, walaupun jam-jam kritis puasa nih buat yang puasa. Oke, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini ya Kak. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke, halo semua. Selamat sore teman-teman semua. Salam kenal. Ya, tadi aku Alia. Mungkin hari ini sesuai topik ya. Akan share sedikit ya tentang pengalamanku gitu ketika awal menjadi UX researcher itu seperti apa gitu ya. Mungkin boleh next. Oke, jadi seperti yang udah aku sebutkan nih, saat ini udah hampir 4 tahun nih jadi UX researcher di GovTech Edu gitu. Latar belakang pendidikan saat itu ilmu hubungan internasional. Nah, kenapa nih agak beda ya gitu. Kalau UX research kan biasanya yang dibayangkan itu tech gitu ya, role yang teknologi related gitu. Nah, dulu ketika mau lulus nih, mikirin apakah mau lulus nih jadi sebagai mungkin mau masuk Kemlu kalau anak HI gitu kan ya, atau jadi PNS gitu. Tapi aku waktu itu mikir-mikir, ada opsi karir lain nggak ya saat itu gitu. Akhirnya karena memang tertarik dengan teknologi, kemudian internet gitu, akhirnya carilah kira-kira apa nih yang bisa dimasukin anak HI yang notabene-nya nih soshum gitu ya. Tapi masih nyerempet-nyerempet teknologi gitu. Akhirnya dulu nemu banyak kerjaan tentang UI UX gitu ya. Nah, sekitar 4 tahun lalu itu banyak banget nih job UI UX gitu ya. Apa sih UI UX? Akhirnya belajar lah gitu. Dan akhirnya, tertarik nih ini masih bisa dimasukin oleh um, anak yang bukan dari Fasilkom, tapi skillku kualitatif, riset itu masih kepake gitu dari kuliah. Jadi makanya waktu itu nyoba untuk jadi intern dulu di Glints selama 3 bulan dan akhirnya bisa full time di sana, alhamdulillah gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, mungkin teman-teman udah pada sering denger ya UI UX gitu ya. Tapi mungkin aku coba jelasin dikit mungkin biar kita semua sepaham gitu. Nah, kalau buat aku UI UX ya, UX pengalaman pengguna bahasa Indonesianya itu sebenarnya gampangnya tuh mempelajari tentang bagaimana sih orang tuh menggunakan sesuatu gitu, baik produk ataupun layanan gitu. Jadi apa sih yang dipelajari gitu? Apa sih yang diriset oleh seorang UX researcher gitu? Biasanya ini berkaitan dengan perilaku atau emosi atau persepsi gitu. Jadi misalnya teman-teman nih kalau udah download app pintarnya belum nih ya, mungkin kita pakai contoh yang paling dekat gitu ya, app pintarnya. Ketika teman-teman memakai app pintarnya nih ada emosi tertentu nggak sih yang muncul gitu atau ada apa sih tujuan menggunakan app pintarnya gitu. Nah, itulah hal-hal yang mungkin dipelajari oleh UX researcher dari pintarnya gitu. Nah, gunanya tuh buat apa sih gitu ya? Ketika udah tahu tujuan menggunakan suatu produk, ketika tahu gimana sih perilakunya gitu. Nah, itu balik lagi akan digunakan untuk meningkatkan produk atau layanan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kan aplikasi pasti ada update ya gitu dari Play Store gitu misalnya. Nah, itu apa yang diupdate kemungkinan besar itu berasal dari kerjanya UX researcher juga gitu. Jadi UX researcher melihat ada kendala apa nih yang dihadapi oleh um, pengguna kita gitu. Kemudian didiskus dengan teman-teman dari desainer, kemudian dibikinlah desain untuk peningkatannya dan akhirnya bisa di-shape gitu ya atau bisa diluncurkan ke pengguna. Gitu. Boleh lanjut? Oke, nah ini tadi udah kesebut juga ya gitu. Jadi tujuannya tuh ya sebenarnya untuk membuat produk itu bisa semudah mungkin digunakan gitu. Nah, kenapa sih emang harus dengan riset gitu? Ya karena kalau nggak riset, gampangnya kita nggak bakal tahu nih ketika kita bikin aplikasi atau bikin layanan gitu ya, itu orang akan suka nggak sih gitu. Kalau nggak suka kan nggak akan dipakai tuh ya. Jadi tidak bisa menghasilkan profit gitulah kalau dari sisi bisnisnya. Gitu kira-kira. Oke, semoga bisa membantu ya. Oke, lanjut. Oke, nah sebagai UX researcher nih ngapain aja sih tugasnya gitu day to day-nya ya.
Nah, karena judulnya riset, pasti berkaitan tentang riset gitu. Jadi ujung ke ujung dari suatu proses riset. Mungkin teman-teman pernah bikin penelitian ya, atau mungkin skripsi gitu waktu kuliah. Jadi ketika kita buat riset itu kan harus ada plan-nya gitu ya. Penelitian, kemudian, ada plan, ada siapa sih yang mau diikutsertakan gitu dalam riset ini gitu. Kemudian pengumpulan data, kemudian analisis, sintesis, dan reporting. Nah, itu secara garis besar sama UX research. Jadi sebenarnya UX research ini tetap riset, tapi apa yang di riset tuh mungkin beda gitu ya. Yaitu tentang tadi gimana sih emosi, persepsi, pengalaman dari orang menggunakan suatu produk, terutama digital sih kalau dalam konteks ini ya gitu. Nah, jadi sehari-hari ini aku kerjaannya membuat rencana riset gitu. Tapi kalau misalnya udah lagi jalan ya kebanyakan melakukan pengambilan data gitu. Misalnya bisa primary, bisa primer, bisa sekunder. Kalau primer ada survei, wawancara gitu. Ada usability testing. Kalau sekunder bisa desk research gitu. Jadi benar-benar tergantung kebutuhan gitu. Kita akan melakukan atau menggunakan metode apa itu tergantung pertanyaan riset yang mau dijawab gitu. Misalnya nih, kalau kita mau tahu nih, bagaimana sih apa sih hambatan dari pengguna aplikasi pintarnya gitu ke dalam menggunakan aplikasi gitu. Nah, bisa jadi survei, bisa jadi wawancara, tergantung pertanyaannya, tergantung timeline yang dikasih sama stakeholder gitu. Misalnya biasanya kita kerja bareng nih dekat dengan manajer produk gitu ya, atau manajer produk. Kita pengen improve aplikasi ini dalam 2 minggu gitu misalnya. Oke, mungkin cara yang cepat adalah survei dan dilanjutkan dengan wawancara sedikit kayak gitu sih kira-kira bayangannya. Jadi benar-benar bisa macam-macam nih cara yang dipakai untuk tadi mengetahui perilaku atau emosi dari pengguna produk kita. Begitu. Boleh lanjut? Ya. Nah, setelah tadi kita mengumpulkan data, pasti dianalisis dong ya, pasti dilihat nih, sebenarnya nih yang dibilang user nih benar nggak sih gitu. Bisa jadi kita harus cross check nih dengan data yang udah ada yang dikumpulkan di aplikasinya gitu misalnya. Dan kemudian yang paling penting membuat insight atau membuat laporan gitu supaya bisa dipakai nih ke desainer atau ke product manager tadi ya. Kita udah menemukan ini loh hambatan yang mereka temukan ketika mau misalnya daftar pekerjaan di Pintarnya gitu. Nah, ini kemudian biasanya akan didiskusikan bareng-bareng, oke, ini yang paling urgent yang mana nih gitu dan bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, itu udah tanggung jawab desainer. Tapi untuk rekomendasi kemudian discovery dari masalahnya itu mostly tanggung jawabnya UX researcher seperti itu. Jadi kerjaan di tim product design biasanya dalam digital product itu sangat multidisiplin gitu. Jadi kita deket banget nih kerja dengan teman-teman dari function lain gitu, dari desain, dari product manager, bahkan seringkali dari marketing gitu. Misalnya kalau butuh data dari mereka gitu. Jadi ini pekerjaan yang menyenangkan dan bisa belajar banyak skill dari berbagai bidang lain gitu, walaupun sedikit-sedikit gitu. Boleh lanjut? Oke, nah mungkin sekarang ke inti dari presentasinya gitu ya. Jadi gimana sih caranya untuk masuk ke dunia UX research? Dulu ketika pertama kali aku mau masuk nih, aku sebenarnya nggak langsung belajar. Oke, aku ingin belajar riset gitu ya. Aku ingin belajar survei untuk UX research itu. Enggak. Aku pertama-tama karena waktu itu dulu bisa dibilang kurang nyambung gitu background-nya. Aku ngeliat dulu nih, aku akan suka nggak ya berkecimpung dalam dunia ini gitu. Nah, caranya gimana? Salah satunya dulu dengan datang ke workshop yang offline gitu. Jadi dulu karena aku lulus itu 2019, jadi masih banyak workshop offline gitu ya. Aku datang ke salah satu workshop dan meet up salah satu komunitas UX gitu di Jakarta, kemudian ngelihat nih orang-orangnya tuh kayak gini ya, researcher, designer gitu. Nah, itu sangat menentukan kenapa, aku suka nih apa yang mereka bicarakan gitu. Aku suka nih gayanya mereka gitu. Jadi vibe-nya cocok lah gitu. Kira-kira kalau aku harus bekerja 24 jam ya, full time gitu dengan orang-orang kayak gini, kayaknya aku suka deh membahas apa yang mereka bicarakan nih, kayaknya aku suka deh gitu. Baru habis itu aku cari nih sumber belajar gratisan gitu ya. Boleh lanjut? Nah, yang gratisan tuh sebenarnya banyak di Medium itu ada banyak sekali artikel tentang UX research gitu. Nah, tapi mungkin kebanyakan bahasa Inggris ya. Tapi walaupun
kayaknya teman-teman UX research di company lain udah mulai nulis nih tentang UX research dalam bahasa Indonesia gitu. Mungkin bisa follow influencer juga di LinkedIn. Kayaknya ada namanya Anandia dari Tokopedia, itu dia juga suka post tentang UX research gitu. Jadi bisa dibaca-baca nih, oh kira-kira apa sih yang mereka lakukan gitu. Kemudian apa sih metode-metode yang dipakai gitu. Karena banyak banget nih perkembangan dalam metode gitu, apalagi dalam konteks yang beda-beda, itu kita bisa menggunakan metode yang berbeda dengan sedikit ditweak gitu misalnya. Nah itu harus banget nih ngelihat perkembangannya kayak apa. Nah mostly yang gampang ya dari sosial media tentu. Jadi dari Medium, kemudian dari LinkedIn, kemudian beberapa tool UX research seperti Dovetail, seperti Discount, itu mereka juga punya blog biasanya untuk membicarakan tentang praktik UX research-nya itu sendiri gitu. Jadi bisa dicek namanya People Nerd sama Outlier gitu. Itu bagus-bagus sih isinya gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, kemudian tips belajarnya tadi selain udah baca gitu ya, kan kita belajar itu nggak hanya masuk gitu ya. Kalau di kelas kan ngerasa ya, kalau di kuliah, di sekolah, belajar satu arah aja ini kurang cukup gitu. Harus praktek langsung gitu. Nah, sebenarnya nggak harus intern dulu, nggak harus kerja dulu untuk bisa praktek langsung tentunya. Jadi, ketika, apalagi untuk yang intern atau yang junior level itu biasa udah pada dimintain nih namanya portfolio gitu. Nah, portfolio ini bisa banget berisi proyek riset yang kamu kerjakan sendiri gitu, tidak dalam ikatan kerja atau bisnis gitu. Misalnya nggak harus freelance gitu. Jadi iseng aja nih bikin pertanyaan riset gitu tentang suatu aplikasi yang udah ada gitu misalnya. Misalnya nih, misalnya kita pakai Pintarel lagi gitu ya. Kalau teman-teman mau coba ngeriset gitu, apa sih kira-kira hambatan yang dihadapi oleh user Pintarel ketika mau mendaftar pekerjaan gitu. Nah, teman-teman nanti bisa, oke, kalau misalnya waktuku terbatas, resource terbatas, mungkin bisa pakai wawancara nih ke teman-teman lain yang udah pernah pakai pintarnya gitu. Dan dari situ kan harus membuat plan gitu ya. Harus membuat plan, kemudian mengumpulkan partisipan, kemudian membuat pertanyaan wawancara, kemudian melaporkan gitu, bikin report. Nah, itu semua bisa banget dimasukin ke dalam portfolio gitu. Jadi selalu ada jalan menuju Roma dan selalu bisa untuk bikin proyek riset sendiri gitu. Kalau memang mau berbayar ya bisa mungkin ya ambil proyek-proyek freelance gitu. Nah, kemudian yang nggak kalah penting juga mungkin cari mentor sih gitu ya. Yang banyak itu ada di ADP List. Mungkin teman-teman bisa lihat di sana banyak researcher, banyak desainer dari Indonesia juga yang terbuka banget nih untuk dia tanya-tanyain gitu ya soal UX research. Nah, mungkin tapi saranku ketika mau nanya-nanya soal getting into UX research, kalau bisa tuh udah dilakuin dulu nih praktik langsungnya gitu ya buat riset pribadi. Kenapa? Karena nanti akan bisa jadi lebih terarah nih diskusinya. Oh, aku udah pernah coba nih melakukan riset sendiri gitu. Dan ini kendala yang aku alami menurut kamu gimana ya sebagai mentor gitu. Jadi mereka terbuka banget asal kita sebagai menti bisa nanya dengan spesifik gitu, sehingga mereka bisa bantu jawab dengan spesifik juga. Begitu. Oke, dan ini semua gratis ya, by the way, karena bikin riset pribadi itu Rp0 gitu ya, kalau memang dilakukan di waktu senggang sendiri. Gitu, dan ADP List itu juga gratis, nggak bayar. Oke, lanjut. Oke, nah mungkin agak overwhelming gitu ya, agak ini topik baru buatku gimana nih caranya kalau memang tertarik dengan UX research gitu. Nah, mungkin ada 3 topik yang aku sarankan untuk mulai baca-baca kalau memang tertarik dengan UX research. Pertama, metode gitu ya. Nah, tadi kan aku udah sempat singgung ya, ada banyak metode riset dan kemudian digunakannya tuh beda-beda dengan untuk tujuan berbeda. Nah, mungkin bisa pakai pertanyaan ini nih sebagai pemantik gitu. Jadi, kapan sih menggunakan metode riset tertentu gitu? Karena ini krusial banget sebagai seorang UX researcher dan sering ditanyakan juga dalam interview gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, kemudian tadi ketika udah tahu nih jenisnya tuh apa gitu, metodenya apa. Nah, selanjutnya ya melakukan metode itu gitu. Jadi misalnya belajar interview. Ya udah berarti kan sebenarnya interview itu bukan hanya kita nanya orang gitu kan, tapi bikin pertanyaan, kemudian susunan pertanyaan yang membuat orang nyaman tuh seperti apa sih gitu misalnya.
Kemudian cara bertanya gitu. Kalau sebagai UX researcher misalnya kita nggak boleh nanya, Mbak suka nggak dengan produk dengan aplikasi pintarnya? Itu nggak banget gitu karena orang akan merasa terbebani. Oh iya saya suka gitu. Jadi ada teknik-teknik cara kita bertanya yang lebih netral sehingga kita bisa dapat hasil yang lebih tidak bias gitu. Nah, kemudian kalau misalnya survei, gimana sih cara membuat survei yang baik gitu? Mungkin teman-teman sering ngisi survei dari misalnya kalau lagi teman-teman skripsian gitu ya, suka nyebar survei gitu. Nah, sebenarnya nggak semua survei itu baik dan ada cara melakukan yang baik itu seperti apa gitu. Nah, mungkin bisa dipakai nih pertanyaan pemantik ini gitu. Misalnya pertanyaan yang survei yang oke itu seperti apa sih? Kemudian gimana sih cara menyusun survei dan berapa panjang gitu. Gimana sih bahkan cara membuat orang tuh ngeklik link survei kita itu ada sebuah skill juga gitu. Jadi bisa pakai pertanyaan-pertanyaan ini sebagai awalan ya untuk belajar tentang interview dan survei gitu. Boleh lanjut? Ya. Nah, terus ya terakhir tentu aja tren produk digital sih gitu ya. Tren UX di bidang produk digital. Karena jarang banget sebenarnya ada produk yang baru banget gitu secara desain gitu. Nah, dengan kita tahu nih trennya tuh seperti apa sih, bagaimana sih produk digital itu didesain di tempat lain gitu. Itu sebenarnya kita bantu kita belajar juga gitu misalnya. Karena ada misalnya prinsip-prinsip gitu yang dipakai. Oh, kenapa ya Pintarnya nih kalau kita masuk tuh langsung ada banner gitu. Apa sih yang ingin disampaikan oleh desainernya gitu? Apa sih yang pengen desainernya tuh pengen kita lakukan gitu. Nah, mungkin bisa sambil ketika pakai aplikasi gitu ya, pakai Shopee, pakai TikTok gitu. Mungkin bisa sambil bertanya juga kenapa ya TikTok tuh dibuatnya scroll up gitu. Nah, gitu. Jadi itu akan membawa teman-teman ke pemahaman yang lebih dalam nih tentang produk digital. Kemudian nanti ketika dicari di internet tuh udah banyak banget ya teorinya. Kenapa sih di produk-produk yang terkenal kayak TikTok, Shopee itu didesain seperti itu gitu. Oke, kayaknya itu aja ya. Dan ini kayak slide terakhir. Oke, jadi mungkin bisa masuk ke Q&A. Sip. Oke, terima kasih banyak Kak atas materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya Kak. Pertanyaannya udah aku pilih dan aku bakal kirim ke kolom chat ya Kak. Oke. Pertanyaan pertama ada dari Kak Dana. Apa indikator bagus atau tidaknya hasil riset UX? Bagaimana indikator sebuah UI UX bisa dikatakan sudah sempurna? Apakah UX pasti akan selalu diriset secara berkelanjutan? Terima kasih. Wah, oke borongan ya. Oke, satu-satu ya, gitu. Jadi apa sih indikator bagus atau tidaknya hasil riset UX? Jadi ketika kita melakukan riset tuh pasti kita nggak hanya riset karena kita pengen riset gitu. Pasti ada suatu masalah yang ingin dipecahkan. Misalnya, kalau misalnya jadi researcher Shopee, mungkin pertanyaan yang dibawa oleh orang bisnisnya tuh kayak, penjualan kita nih menurun nih bulan ini gitu dari segmen perempuan gitu misalnya. Boleh tolong cariin nggak sih kira-kira kenapa sih orang nih lebih nggak pakai Shopee gitu misalnya gitu ya, atau mungkin yang lebih UX orang nih banyak masukin ke keranjang tapi nggak check out tuh kenapa gitu. Itu kan pertanyaan tentang perilaku pengguna gitu ya. Nah, pertanyaan itu muncul karena ada masalah. Misalnya kalau misalnya e-commerce itu mereka akan ngelihat matrix gitu ya. Bagaimana sih cara mereka mengukur kesuksesan suatu aplikasi gitu. Jadi biasa kalau ngomongin tentang checkout, jadi mereka pengen pasti yang checkout masukin ke keranjang itu akan dibeli gitu kan. Nah, ketika mereka nggak mencapai target yang mereka inginkan gitu, nah itulah yang jadi pertanyaan, oh kenapa sih orang nih cuma masukin doang tapi nggak beli gitu. Nah, bisa jadi salah satu indikator bagus enggaknya riset UX itu adalah dari apakah ini membantu nih, apakah ini menjawab untuk meningkatkan matriks tersebut gitu, membuat orang untuk check out lebih banyak, walaupun memang tentu aja ada banyak faktor gitu. Misalnya mungkin ketika kita berikan hasil risetnya, desainernya nggak nangkep nih gitu. Desainer bisa jadi ada miskomunikasi antara cara kita menyampaikan hasil riset ke desainernya gitu. Jadi bisa jadi desainnya agak kurang oke gitu misalnya. Atau mungkin cara lain melihat kualitas UX itu ya seminimal mungkin bisa diterima gitu ya oleh desainer dan product manager gitu biasanya yang kita tektokan sering gitu. Jadi apakah ini memberikan insight baru untuk mereka, apakah ini sesuatu yang baru untuk mereka gitu. Dan bukan hanya data gitu ya, observasi biasa gitu.
Kemudian bagaimana indikator sebuah UI UX bisa dikatakan sudah sempurna? Mungkin pertama-tama tidak ada kesempurnaan dalam hidup gitu ya. Jadi itu semua kita ingin sempurna, tapi kita tentu nggak akan bisa. Dan itulah gunanya kita riset gitu untuk bisa mencapai mendekati kesempurnaan gitu. Dan indikator yang bisa dipakai UI UX itu banyak banget ya. Mungkin tadi dari business metrics tadi yang udah aku sebutin. Dan itu sangat tergantung ke nature produknya gitu. Kalau misalnya Shopee ya mungkin perhitungan yang dipakai ya jumlah orang yang beli gitu, berapa banyak amount yang dibeli gitu misalnya. Gitu sih. Jadi akan beda-beda banget tergantung produk. Kemudian apakah UX pasti akan selalu diri secara berkelanjutan? Seharusnya iya, idealnya iya. Karena kan orang itu berbeda-beda ya. Ada banyak segmen yang biasanya di serve oleh suatu produk dan juga orang itu nggak selalu sama kayak itu statis. Misalnya ketika orang memakai Tokopedia gitu, ketika dia anak kuliahan itu behaviornya akan pasti beda dengan ketika dia menjadi misalnya ibu rumah tangga gitu. Kenapa? Karena mungkin yang dibeli beda, cara mereka menentukan apa yang mau dibeli itu beda gitu. Jadi harusnya risetnya tuh berkelanjutan gitu dengan perkembangan usernya. Karena pasti kembali lagi perilaku orang, konteks orang gitu kan, kita tidak dalam kita tuh hidup gak dalam ruang vakum gitu. Itu pasti akan berbeda juga. Jadi ketika orang yang menggunakan itu berkembang, pasti produknya juga harus ikut berkembang. Kalau enggak akan jadi ketinggalan zaman gitu atau jadi nggak relevan lagi gitu. Gitu sih. Ya, mungkin itu dulu. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada dari Kak Taufik. Apakah tantangan menjadi UX researchers di era semua serba digital? Oke, tantangan jadi research di era semua serba digital. Sebenarnya justru UX research itu baru banyak ketika banyak produk digital, walaupun tentu aja ada riset yang dilakukan pada produk yang tidak digital gitu. Nah, mungkin tantangannya, nah ini mungkin aku agak kurang relevan untuk jawab ini, karena ketika aku jadi UX researcher itu, hampir semua metode itu dilakukan online gitu. Jadi, survei pasti disebar online, kemudian wawancara tuh kebanyakan lewat Zoom gitu. Simply karena lebih murah, bisa mencari partisipan yang lebih macam-macam gitu ya. Mungkin bisa cari dari daerah di luar Jakarta gitu yang kita nggak mungkin ketemu langsung gitu. Jadi sebenarnya dibanding tantangan, aku rasa lebih banyak kemudahannya sih gitu ya. Walaupun tentu aja ada tantangan. Nah, misalnya ketika kita ngobrol sama orang mungkin akan beda ya kalau kita lewat Zoom kayak gini, kemudian ngobrol langsung gitu. Ada gestur yang mungkin kita nggak bisa lihat gitu. Jadi mungkin apa ya, cara kita menginterpretasikan hasil wawancara gitu ketika kita ngobrol itu kan mungkin vibe-nya akan beda. Jadi mungkin akan beda hasil wawancara ketika online dan ketika langsung gitu. Tapi menurut aku itu bisa diakalin dengan mungkin cara kita bertanya atau mungkin kita melakukan background research dulu gitu. Jadi sejujurnya lebih banyak keuntungannya sih daripada tantangannya gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada dari Kak Muhammad Iksan. Kak, salah satu contoh dari study case dari UX researcher itu apa ya? Oke, study case UX research itu biasanya berisi tentang cerita gitu ya, ujung ke ujung dari sebuah proyek riset gitu. Jadi ujung awalnya itu kan pasti ketika dapat permasalahan bisnis gitu. Misalnya, oh kita sebagai UX researcher diminta tolong oleh product manager untuk meriset sesuatu gitu. Nah itu ya dijelasin di background gitu. Misalnya, oke jadi saya sebagai UX researcher mendapat pertanyaan dari product manager gitu. Bahwa ada perilaku, bahwa terlihat dari matriks misalnya begini gitu, sehingga oke, kita memutuskan untuk meriset sesuatu gitu. Nah, itu bisa jelasin tuh dari background, kemudian bagaimana cara merencanakannya, kemudian gimana sih cara cari partisipannya, kemudian cara analisisnya tuh gimana, pakai tools apa misalnya, kemudian berapa lama gitu ya, dan kemudian hasilnya tuh seperti apa sih gitu ya. Itu bisa banget dimasukin ke dalam study case gitu. Nah, walaupun mungkin kalau UX research itu agak mungkin sensitif ya, sama sensitifnya dengan UX design. Kenapa? Karena biasanya kalau desain kan produknya udah muncul tuh ya, udah pasti launch ke publik gitu ketika didesain. Nah, cuman kalau UX research ini biasanya lebih confidential aja gitu. Jadi tapi orang-orang udah pada paham sih kalau misalnya ada banyak hal yang nggak bisa di-share tentang metode riset, kemudian tentang
tentang apa ya? Tentang hasilnya gitu ya, tentang insight-nya itu apa? Karena itu kan sebenarnya properti milik perusahaan gitu ya. Kita udah tanda tangan non disclosure agreement gitu, kontrak bahwa kita nggak boleh share nih hasil intelektual terutama riset gitu. Nah, cuman kalau misalnya yang generic gitu, misalnya seperti background research, kemudian plan secara garis besar, kemudian gimana sih cara kita melakukan risetnya dan kenapa kita pilih itu diceritain, itu masih umum sih aku lihat gitu. Jadi kira-kira isinya itu. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Muhammad Aulia Rahman. Apa pentingnya usability testing dalam UI atau UX dan implementasinya itu gimana? Oke, jadi seperti yang tadi udah aku ceritakan, kalau misalnya produk kita nggak bisa dipakai sama orang, ya nggak akan menghasilkan untung gitu ya. Karena kan biasanya produk atau aplikasi itu ujung-ujungnya pasti uang gitu kan. Bisa dipakai atau at least bisa bermanfaat bagi orang. Nah, usability testing itu dipakai kalau apa sih gitu. Jadi usability testing ini adalah sebenarnya tes uji coba gitu. Jadi biasanya kita desainer, UX research itu kita mengundang orang nih untuk nyoba ini desain baru kita gitu. Kira-kira mereka tuh bisa nggak ya menggunakan desain baru ini dengan mudah gitu. Nah, kenapa sih nyobain ke orang dulu gitu lebih penting sebelum launch gitu ya. Jadi ini konteksnya kita uji coba desain baru sebelum kita benar-benar implement hasil desainnya dan dipublikasikan gitu. Ya karena simply kalau misalnya sudah sampai rilis kemudian ternyata jelek gitu ya, orang jadi nggak bisa pakai, yang paling dekat mungkin rating di Play Store turun gitu ya. Banyak orang yang komplain gitu. Apalagi kalau produknya itu udah berhubungan dengan uang, bisa jadi ada mengakibatkan kerugian finansial gitu misalnya. Jadi sebenarnya in short usability testing itu penting untuk meminimalisir resiko gitu. Walaupun tentu aja pasti kita baru akan tahu hasil sebenar-benarnya ketika rilis. Cuman untuk meminimalisir ketika punya waktu bisa menggunakan usability testing. Gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Makasih. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Benita. Cara join dan milih komunitas UX researcher yang bagus dan baik gimana ya Kak? Supaya bisa berbagi ilmu dan nambah kenalan jejaringnya. Oke, nah kalau sebenarnya komunitas UX research yang secara spesifiknya aku belum pernah nemu gitu. Jadi dulu aku ikut namanya UXID gitu. Mungkin bisa dicari ya, dia punya grup Telegram, punya Instagram gitu. Nah dulu tuh mereka sering itu satu-satunya komunitas UX dulu yang ada di Jakarta yang at least pas ketemu orangnya banyak gitu. Nah mungkin kenapa aku suka waktu itu, aku merasa join beberapa meetup di UXID itu membantu gitu ya, karena pertama mereka sering bikin meetup gitu, jadi mereka suka bawa topik gitu ya, terus kemudian ada orang dari komunitasnya yang membahas, kemudian share ilmu gitu, jadi kan kita nambah ilmu juga, dan kemudian orang-orangnya ini banyak gitu, beragam dari berbagai company gitu, jadi kita bisa lihat nih, orang-orang dari fintech tuh gimana sih gitu, walaupun waktu itu dulu aku nggak ngerti-ngerti banget ya gitu, tapi at least orangnya banyak sehingga kita bisa belajar juga gitu, ngobrol gitu ya, kalau udah ketemu kan bisa kerja di mana gitu, terus karena dulu aku masih junior, oh iya Kak aku baru mau masuk kayak research nih gitu, terus ada tips nggak Kak gitu misalnya. Nah itu jadi kalau semakin banyak komunitas ya, semakin banyak member komunitasnya mungkin akan semakin oke gitu. Nah sisanya aku belum tahu sih jujur kalau misalnya ada komunitas UX research di Indonesia yang gede atau mungkin ada gitu, karena yang kebanyakan aku lihat itu justru komunitas UX research di luar negeri gitu. Mungkin teman-teman bisa cari di LinkedIn atau biasanya mereka ngumpulnya di Slack gitu ya atau di Discord gitu. Nah itu bisa di-joinin aja sih karena kan gratis ya. Kemudian mereka biasanya menggunakan itu sebagai tempat share kerjaan juga, kemudian share pertanyaan misalnya kalau menemukan suatu kendala gitu. Teman-teman dari company lain, dari negara lain cara menyelesaikannya gimana sih gitu. Jadi bisa lebih gede juga sih network kayak gitu. Ya itu yang bisa aku jawab. Semoga membantu ya Benita. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Michelle. Bagaimana UX researcher memilih populasi untuk survei penelitian? Apa guideline yang efektif digunakan oleh UX research dalam melakukan riset penelitian? Oke, nah jadi satu hal yang aku pelajari ketika lulus kuliah dan akhirnya nyemplung di UX research, riset kita di industri, ini kan riset industri yang namanya, riset
di bisnis gitu. Itu akan beda banget, lumayan beda nature-nya dengan riset ketika kita kuliah gitu. Kenapa? Karena mungkin kita nggak dituntut untuk mencapai, kalau misalnya kita ngomongin survei ya, margin of error sekian, minimum partisipan sekian gitu. Kenapa? Karena bisa jadi timeline kita tuh atau waktu yang diberikan dari teman-teman dari manajer produk itu akan sangat terbatas gitu. Jadi bisa jadi mungkin nggak seideal dari riset yang kita adakan di waktu kuliah gitu ya, riset akademis gitu. Nah, jadi ketika milih populasi pun, tapi tetap ya harus diperhatikan mungkin yang bisa dinego itu adalah jumlahnya, tapi kalau misalnya populasinya tentu biasanya yang paling gampang tuh dari user produk kita sendiri gitu. Tergantung ya pertanyaannya. Kalau misalnya memang sesuatu yang tentang produk kita sendiri, kemudian kita pengen tahu nih cara improve-nya gimana, bisa jadi kita rekrut dari user kita sendiri. Tapi kalau misalnya ya pintarnya mau bikin fitur baru gitu, misalnya bikin fitur marketplace gitu ya, nggak tahu deh. Itu kan sesuatu yang bukan pintarnya punya gitu kan sekarang. Nah, bisa jadi nanti researcher dari pintarnya ini mencari orang, bisa jadi dari dalam, dari user gitu. Misalnya, user pintarnya mana sih yang udah pakai marketplace gitu. Atau bisa dari luar juga. Jadi orang yang belum pakai pintarnya nih, ketika kita bilangin kita konsep tes gitu ya, bahwa kita mau bikin marketplace di pintarnya itu kira-kira reaksinya gimana sih gitu. Jadi akan tergantung dengan pertanyaan risetnya sih. Tapi gampangnya bisa dari pengguna sendiri atau dari non pengguna gitu. Dan guideline yang efektif digunakan untuk eksersis dalam melakukan riset penelitian. Sebenarnya balik lagi tergantung banget ke konteks atau pertanyaan penelitiannya gitu. Kenapa sih konteks ini penting? Karena nggak semua perusahaan itu sama gitu ya. Misalnya nih, aku sekarang kerja di GovTech Edu gitu. GovTech Edu ini lumayan gede gitu user base ya, karena kalau produk yang aku handle ini mahasiswa seluruh Indonesia gitu. Nah, mungkin akan beda ketika aku riset waktu itu di Glance gitu ya. Glance kan pasarnya mirip-mirip Pintarnya juga ya, pencari kerja gitu. Jadi apa yang efektif dilakukan di Glance belum tentu efektif dilakukan di GovTech Edu gitu. Nah, itu sih sesuatu yang harus dipelajari, mungkin bisa dari mentor atau mungkin dari pengalaman juga gitu. Jadi guideline satu yang efektif paripurna bisa menyelesaikan semua masalah tuh menurut aku nggak ada sih gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih, ada dari Kak Salsa. Izin bertanya Kak, bisa nggak dari mobile development pindah ke UX research? Dan apa yang harus disiapkan di Porto? Terima kasih. Oke, jadi bisa nggak? Bisa banget, asal punya ini background riset juga gitu ya. Maksudnya bukan background riset sih, kemampuan riset gitu. Nah, mungkin ada kelebihannya nih kalau dari mobile dev itu, karena kan udah ngerti nih cara produknya dibuat gitu ya, ngodingnya gimana, kemudian dari backend-nya segala macam gimana gitu. Itu kan sebenarnya jadi kelebihannya. Cuman mungkin yang harus ditekankan, mungkin yang jadi pertanyaan kenapa sih mau pindah ke UX research gitu, kira-kira alasannya apa gitu, karena itu juga jadi penting gitu. Nah, kemudian portofolio akan sama sih gitu. End to end proyek riset yang sudah pernah dijalankan sih gitu misalnya. Itu staple ya. Nah, mungkin untuk menambahkan bumbu-bumbu gitu ya, bumbu karena kamu udah pernah jadi mobile developer gitu kan. Ya mungkin bisa dibilang, oh, agak kebayang sih aku sebagai researcher, tapi misalnya kayak oke, mungkin rekomendasinya bisa jadi lebih tajam. Oke, mungkin rekomendasinya bisa lebih tajam karena kamu tahu nih limitasi ngodingnya tuh segimana sih gitu ya, limitasi aplikasi implementasinya tuh seperti apa, sehingga kalau bikin rekomendasi nanti dari risetnya mungkin akan lebih tajam gitu. Misalnya kalau UX researcher kadang-kadang salah satu tantangannya itu adalah kita tuh sulit membayangkan apa sih yang kita rekomendasikan itu akan visible nggak sih secara teknologi gitu. Apakah kita harus subscribe layanan baru atau misalnya gimana gitu. Nah, mungkin yang bisa jadi kelebihan Kak Salsa nih sebagai mobile dev yang mau terjun ke UX research itu bisa nih dengan bilang, oh saya bisa bikin rekomendasi yang lebih tangible gitu misalnya, yang lebih teknis walaupun ya mungkin tetap dalam porsinya UX research gitu. Semoga membantu ya Kak Salsa. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Ronaldi.
Pertanyaannya, bagaimana cara menjadi UX researcher? Serta apa saja kualitas utama yang sebaiknya dimiliki oleh seorang UX researcher? Dan jika ingin menjadi seorang UX researcher, jurusan apa yang cocok dan tepat? Oke, jadi mungkin aku jawab dari belakang ya. Adakah jurusan yang cocok dan tepat untuk jadi UX researcher? Sejauh ini belum ada jurusan UX researcher per se gitu ya. Dan yang aku lihat sebenarnya banyak banget teman-teman dari berbagai background gitu. Ada yang dari Fasilkom, dari ilmu komputer, dari computer science, dari psikologi, bahkan aku dari HI, ada yang dari sosiologi, ada yang dari sastra gitu. Jadi ini sebenarnya sejauh ini masih jadi bidang yang sangat terbuka gitu untuk teman-teman dari berbagai jurusan dan background gitu. Dan kayaknya dengan berbagai background itu sebenarnya jadi punya kelebihan masing-masing guys gitu. Tapi tergantung balik lagi ke mungkin kebutuhan perusahaannya apa gitu dengan bidangnya. Nah, cuman mungkin yang kalau misalnya nih pengen menentukan kuliah aku pengen jadi UX researcher gitu. Ya mungkin psikologi sih gitu karena kan memang psikologi mempelajari tentang apa kognitif manusia gitu. Jadi mungkin kalau ditanya jurusan apa sih di Indonesia yang paling nyambung gitu, ya mungkin bisa jadi psikologi gitu. Dan kualitas utama yang sebaiknya dimiliki. Oke, nah karena kita meriset, pasti kita mesti kepo dong. Nah, kekepoan atau curiosity itu jadi suatu kualitas yang penting sih yang dimiliki oleh UX researcher. Karena kalau kita nggak kepo, siapa lagi yang mau kepo gitu di tim kita gitu. Karena kita emang kerjanya literally ngepoin orang gitu kan, yang menggunakan produk kita gitu. Kemudian mungkin resilience ya, atau mungkin apa ya, kegigihan gitu. Ini semua role perlu sih, cuman menurut aku apa ya dampaknya sebagai UX researcher itu adalah kadang-kadang kita melakukan riset untuk suatu yang futuristik banget, futuristik dalam artian company kita nih lagi pengen nerawang nih kira-kira apa ya yang bisa dilakukan lagi nih oleh company kita gitu. Nah kadang-kadang nih bisa jadi rekrutmennya tuh susah gitu misalnya, oh ini partisipannya kok ini banget ya harus cari yang sangat spesifik gitu. Nah itu kan butuh kegigihan tuh untuk mencari orang-orang kayak gitu dan juga butuh kreativitas karena balik lagi nyari orang tuh susah atau mungkin gimana sih cara kita mengatasi keterbatasan resource gitu. Mungkin idealnya nih sebagai dalam melakukan riset kita wawancara ABC gitu ya orang-orang dengan tipe ABC. Tapi gimana sih cara kita mengakalin gitu ya atau mungkin mendekati walaupun kita nggak punya resource-nya gitu. Jadi kita tetap bisa memaksimalkan hasil walaupun kita resource-nya terbatas. Gitu sih. Itu mungkin kualitas top 3 dari aku gitu. Dan bagaimana cara menjadi UX researcher udah dijelaskan dari tadi ya gitu. Semoga membantu Kak Ronaldi. Oke, terima kasih Kak. Nih, selanjutnya ada dari Kak Daniar. Gimana sih Kak cara kita agar bisa expert menjadi UI atau UX? Sedangkan sekarang tuh udah banyak banget di luar sana yang emang dari awal udah berbackground IT. Soalnya udah ngerasa minder duluan. Oke. Ini aku jawab dalam konteks UX research ya. Nah, karena obrolan kita tentang UX research. Balik lagi, sebenarnya kalau untuk research sendiri itu masih terbuka banget nih untuk teman-teman dari background apapun, honestly gitu. Jadi tentu ada orang-orang UX research yang dari ilmu komputer gitu, dan mereka punya kelebihannya. Tapi teman-teman dari jurusan lain gitu misalnya atau dari latar belakang lain juga punya loh kelebihan sebagai UX research gitu. Dan itu mungkin yang harus ditonjolkan sih, jangan minder duluan gitu dengan ke non background IT-annya, tapi instead dicari nih, oh aku punya pengalaman hidup seperti ini, aku punya interest seperti ini, aku punya jurusan seperti ini, kira-kira gimana ya cara mengemas itu jadi kelebihan gitu, misalnya gitu. Jadi itulah yang mungkin harus dipikirin sih Kak Daniar kalau sejauh ini dari aku. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rina. Apa hal yang paling dasar yang harus dipahami seorang UX researcher? Serta bagaimana cara riset UX yang efektif itu gimana ya? Nah ini mungkin boleh balik lagi Kak ke itu ya tadi 3 pertanyaan aku sempat share 3 pertanyaan awal apa sih yang kira-kira mesti dipahamin gitu karena researcher itu kerjaan utama yang riset pasti tentang riset gitu baik tentang apa sih jenis metode yang di luar sana kemudian cara ngelakuinnya gimana gitu dan cara riset efektif itu bisa banyak banget dibaca di Medium gitu ya orang-orang dari berbagai sektor industri udah nge-share nih gimana cara melakukan riset. Nah cuman mungkin yang jadi PR teman-teman adalah ketika
ketika udah mau terjun nih melakukan satu riset baik di company maupun di kehidupan sehari-hari, bukan kehidupan sehari-hari, maksudnya proyek pribadi gitu ya. Nah, cara apa sih yang paling tepat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut gitu. Jadi itu sebenarnya skill yang bisa dibangun sebagai UX researcher gitu. Gimana cara kita membuat pertanyaan riset, kemudian menentukan untuk pertanyaan riset tersebut, jawabnya tuh gimana sih dengan metode apa gitu. Semoga membantu ya Karina. Oke, terima kasih Kak. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Sharon. Dalam survei minimalnya butuh berapa orang? Lalu bagaimana cara menyebar survei biar tepat sasaran? Apakah lewat sosmed atau ada komunitasnya? Oke, nah survei minimalnya butuh berapa orang? Kalau yang academic research itu kan sekitar 360-an ya untuk bisa mencapai margin of error 0,5% itulah ya. Tapi kalau dalam industri tadi balik lagi aku bilang mungkin bisa jadi kita nggak butuh sebanyak itu sih gitu. Kalau memang butuhnya cepat, apalagi kalau misalnya produk kita baru nih gitu ya. Jadi, nah tapi cara ngatasinnya itu gimana? Kalau misalnya surveinya tuh nggak mencapai minimum tertentu, ya harus kita triangulasi atau kita kita pasangkan dengan metode lain gitu. Misalnya habis survei ya kita wawancara aja orangnya gitu, orang yang udah ngisi survei. Karena survei itu kan menjawab apa gitu ya. Misalnya apa sih yang dihadapi di produk, apa sih kendala yang dihadapi di produk pintarnya gitu. Nah, wawancaranya bisa melengkapi nih gitu. Misalnya Kak, misalnya Sharon gitu ya, Sharon ngisi di survei nih ternyata menggunakan produk pintar itu susah karena kalau mau cari pekerjaan tuh nggak ada gitu. Nah itu sesuatu yang bisa kita dapat dari wawancara sehingga kekurangan dari survei itu bisa kita isi gitu dengan metode lain misalnya kayak interview gitu secara kualitatif gitu. Nah, caranya menyebar survei biar tepat sasaran harus tahu dulu nih siapa yang mau dikirimin survei gitu kan. Apakah pengguna aplikasi kita sendiri atau mungkin orang lain atau mungkin orang dengan tipe tertentu gitu. Nah, tapi kita tentu kadang nggak bisa mengontrol oleh ketika udah survei disebar gitu ya. Siapa sih yang ngisi kita nggak bisa ngontrol. Jadi minimal harus ada pertanyaan validasinya gitu sih. Misalnya kriteria kita adalah pengguna pintarnya, kemudian mereka minimal SMA gitu. Nah, itu mungkin bisa dimasukin nih ke dalam surveinya. Apakah pernah menggunakan pintarnya? Apakah apa saat ini apa level pendidikan tertinggi Anda gitu. Misalnya pilihannya dari SD sampai S1 gitu. Ya udah berarti orang-orang yang mengisi di bawah SMA itu bisa di remove biar jadi lebih tepat datanya jadi lebih bersih gitu. Nah, tapi itu udah lebih ke pembersihan data ya gitu. Karena kita sebenarnya nggak bisa ngontrol siapa sih yang akan mengisi survei kita gitu. Kemudian lewat sosmed atau ada komunitasnya gitu. Lewat sosmed bisa kalau misalnya memang followingnya banyak gitu ya di mana namanya di sosmed. Cuman balik lagi kita harus tetap ketika kita olah datanya kita harus pastiin bahwa mereka tuh benar-benar yang sesuai dengan kriteria kita caranya dengan itu tadi membuat pertanyaan-pertanyaan validasi. Kemudian ada komunitasnya. Nah, kalau komunitas tuh bisa banget sebenarnya. Misalnya kayak kalau aku nih suka riset ke mahasiswa gitu. Jadi yang aku kadang-kadang suka nyebar survei itu lewat grup Telegram MSIB gitu. Misalnya itu kan isinya mahasiswa semua ya. Gitu. Jadi bisa banget tuh bisa lewat jalur komunitas kayak gitu. Nah, mungkin tadi nyambung ke ini ya pintarnya cuan ya, cari cuan ya. Kayaknya ada yang mirip-mirip juga gitu tasnya. Silakan lanjut. Semoga membantu ya Sharon. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada dari Kak Evan. Bagaimana cara mengaplikasikan penemuan dari riset untuk meningkatkan user experience? Oke, nah biasanya tuh ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi setelah udah riset terus diapain gitu kan. Nah inilah saatnya kita bekerja sama dengan teman-teman dari desain gitu. Karena kita kan memberitahu, oh ini ada insight begini nih, ada perilaku begini gitu. Nah kita bisa ngasih rekomendasi, cuman tentu aja yang akhirnya akan mendesain itu kan teman-teman desainer gitu ya. Jadi ketika kita sampaikan ke teman-teman desainer, kita juga mesti ini nih, mesti sampaikan bahwa kita juga mesti nge-review gitu istilahnya, nge-review apa yang mereka udah kerjakan misalnya. Karena kalau dari pengalamanku ada design review ya namanya gitu. Jadi ketika desain itu dicek bareng-bareng nih sama researcher sama PM gitu. Dan itu kira-kira udah bisa menjawab permasalahan yang udah ada melalui dan mencakup insight yang udah dikasih oleh researcher belum ya gitu. Jadi
dan caranya macam-macam banget tergantung hasil riset dan produknya gitu. Misalnya kalau oh ternyata ini misalnya aja ya, ini belum tentu benar. Misalnya Shopee nih ya. Oh Shopee tadi contoh yang aku kasih kan orang nih banyak masukin ke keranjang doang tapi nggak check out nih kenapa gitu. Nah mungkin hasil risetnya oh orang tuh lupa gitu udah masukin barang sampai bawah-bawah sampai lupa beli gitu misalnya. Ternyata barang yang penting tuh udah di bawah. Nah kalau misalnya hasil risetnya kayak gitu berarti desainnya bisa jadi oke ngelimit mengurangi mengurangi jumlah barang yang bisa dimasukin di keranjang gitu. Mungkin teman-teman udah notice ya kalau di Shopee tuh banyak banget barang yang kita bisa masukin, tapi kalau di Topet tuh lebih terbatas gitu. Nah mungkin itu ada alasannya tuh kenapa sih Topet bikin ada batasan gitu ya cuma 25 toko kalau nggak salah versus Shopee yang bisa sampai banyak banget gitu tokonya. Nah itu sih salah satu bentuk gimana kita mengimplementasikan hasil riset gitu. Oke, terima kasih, Kak. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya, Kak. Oke. Ada dari Kak Ahmad. Cara mengetahui atau mengukur kalau UI atau UX desain kita itu berhasil gimana ya, Kak? Oke. Nah, ini balik lagi tadi aku udah sempat singgung di pertanyaan yang awal-awal. Berhasil itu kalau bisa menjawab pertanyaan bisnisnya gitu biasanya. Karena kan ketika kita melakukan riset, melakukan perubahan di desain itu pasti ada alasannya, nggak tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada angin, gue pengen dong ganti button ini jadi warna biru gitu. Biasanya nggak kayak gitu ya gitu. Nah pasti ada alasannya kenapa sih misalnya kenapa sih nih orang nggak pernah ngeklik button ini gitu. Nah karena mungkin dibanding button kiri kanannya tuh dia nggak mencolok nih, padahal itu CTA atau itu hal yang pengen kita utamanya mereka lakukan di halaman itu gitu. Jadi oke, misalnya udah diubah nih warnanya jadi lebih mencolok biar orang tuh melihat oh ini tuh yang harus saya lakukan gitu kan. Nah nanti di track tuh biasanya di belakang secara matriks itu secara kuantitatif berapa banyak sih orang yang akhirnya ngeklik tombol ini versus sebelum didesain versus sebelum diubah gitu. Nah itu bisa jadi salah satu cara ngukurnya ya. Misalnya oke, setelah kita butuh meningkatkan orang yang ngeklik button ini tuh 25% gitu. Nah, apakah setelah diubah itu meningkat 25% gitu. Nah, itu bisa jadi kalau lebih ya berarti berhasil, kalau kurang banget ya mungkin nggak berhasil gitu. Butuh cari cara lain. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak, Kak. Nah, pertanyaan Kak Ahmad menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A hari ini ya, Kak. Karena mengingat waktu juga nih, Kak, kita nggak mungkin bisa jawab pertanyaan yang masih ada 18 lagi. Oke. Oke, nah sebelum kita akhir webinar hari ini, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya, Kak, berdua. Oke. Oke, 1, 2. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Alia untuk materinya dan jawabannya. Dan semoga bisa bermanfaat nih buat partisipan kita semua. Ya, semoga membantu ya teman-teman. Oke, nah mungkin kalau kakak mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya Kak. Oke, teman-teman aku izin ya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Semoga bisa ketemu lagi di sesi yang lain. Thank you. Selamat sore. Sore.